Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nonton kapan, gimana, dan sama siapa. Kembali lagi dengan gua Avan Saputra di Nyantui episode 3 edisi Wamil di Amerika. Oke, langsung aja kita masuk kelas hari ini. Anjay, udah kayak channelnya Koroki. Episode kali ini gua mau kasih lihat ke kalian beberapa barang yang gua beli di sini untuk menunjang latihan di sini. Jadi kalau episode 2 kemarin kan gue kasih lihat kalian beberapa cemilan, snack gitu yang gue konsumsi di sini. Terus nanti di episode kali ini, of course gue akan kasih lihat highlight karena ini udah masuk minggu ketiga, itu udah lumayan intens latihannya. Nanti gue kasih lihat highlightnya. Gue juga ada ikut beberapa pickup game. Di sini nyebutnya open run atau open gym gitulah. Jadi main bareng semi pro, ex pro sama yang masih pro tapi belum dapetin itu. Mereka ada kayak perkumpulan dan main setiap minggu tuh udah pasti main, kayak seminggu bisa 3-4 kali. Dan gue join di situ, nggak semuanya bisa join di situ. Gue beruntung banget karena Uncle Ro itu punya kenalan di situ yang mengelola gym itu, jadi dia bisa masukin gue di situ karena sebenarnya itu kayak cuman invitation only sih. Of course, apalagi ya? Oh, nanti kali ini, di episode kali ini gue juga mau jawab beberapa komen yang ada di episode 1 dan 2. Gue mau balas di sini aja karena mager ketik. Cuman nggak semuanya, karena beberapa komen kan di sini juga good luckin, supportin gue. Thank you banget buat semua yang udah DM, udah komen di sosial media di IG juga. Thank you buat yang udah support. Semoga di sini lancar-lancar dan menjadi lebih baik. Oke, langsung aja kita mulai dengan item pertama. Nih, gua beli yang namanya massage gun. Ini gua gak di-endorse sama sekali sama ini merek, ya nggak mungkin dong di-endorse, apalagi di sini. Terus, kenapa kok gue beli ini? Ya, ini sangat membantu untuk recovery otot-otot pegel gitulah ya. Jadi gua udah waktu masuk minggu kedua itu udah badan gue udah merasa kayak buset, pegel banget ya. Di sini memang nggak ada tukang masak, ada sih, nggak tahu sih. Cuman ya kalau buat tempat recovery itu mahal, jadi ya nggak ada salahnya untuk beli ini. Ini juga gue hokinya dapet diskon, jadi harganya jauh lebih murah dari harga normal price-nya. Terus gue belinya yang nih, yang bisa panas, terus ada yang bisa dingin juga. Cukup lengkap dan mode-nya lumayan banyak, ada 3, bisa ke atas, ke samping, miring lagi gitu kan. Jadi sangat affordable banget dan berguna banget buat gue di sini. Ini gue kasih lihat isinya kayak gini. Tuh, keren kan? Jadi ini ada kotaknya juga buat traveling pack gitu, gampang dibawa kemana-mana. Terus ini tuh banyak macamnya. Fit RX Pro. Terus yang kedua ada Cryomax. Nah, ini buat sakit-sakit gitulah, kayak linu-linu. Nah, ini pakainya gini nih tuh. Jadi gampang banget, easy to use. Jadi menurut gua berguna banget ini. Terus ada lagi nih, hot or cold large compress. Nih, bentukannya kayak gini. Nah, ini habis gue masukin kulkas, itu kan agak dingin. Jadi ini, kenapa gue beli ini? Karena kalau misalnya beli habis latihan kan biasanya kompres. Nah, kalau beli es itu kan kalau udah dipakai ya udah leleh gitu kan, nggak enak. Nah, ini tuh kayak gampang banget, tinggal dimasukin kulkas doang. Nanti kalau pakai tinggal diambil, tinggal ditempel gitu, tinggal ditempel yang ke tempat tuh. Biasanya gue pakai ini buat ankle. Karena kan sebelum berangkat ke sini gue juga kena ankle sprain, jadi maintain kalau kata orang Indonesia itu gitu. Terus ini bisa hot juga, jadi lumayan lengkap. Ada satu lagi ini, modelnya kayak gini tuh. Ini bukan es balok ya, buat es teh manis, beda. Ini buat kompres, cuman bentukannya beda sama yang tadi. Ini lebih ke keras, kalau tadi kan lebih empuk. Nah, ini tuh lebih keras. Ini bisa juga buat kayak punggung, buat kayak apa ya, lutut juga bisa gitu. Enak sih, gampang, tinggal dimasukin kulkas doang. Terus ini tapping
Of course buat supaya mengurangi risiko cedera. Jadi tapping penting juga. Sport under grip. Dan yang terakhir, oh ini bukan terakhir sih. Ini gue kasih lihat nih. Ini buat kayak yang ice. Ini dimasukin ke kulkas dulu, terus nanti dicolok. Yang terakhir ini ada Pure Epsom Salt, made in USA. Gue juga baru pertama tahu ada beginian. Ini juga coba-coba aja sih, karena memang gue sebelumnya belum tahu. Kalian mungkin kalau udah tahu ya, sorry nih, gue kalau agak katrok. Ini gue bilang enak banget karena simple aja. Jadi tinggal lu batap, kasih air, terus habis itu dituangin ini 2 gelas garamnya. Bubuknya sprut. Habis itu tunggu beberapa menit, dan kalau udah lu tinggal masuk aja berendam. Awal sih gue kayak gak ngerasain apa-apa, gini aja. Terus habis itu keluar kok lumayan agak loose nih kaki ya, agak lumayan relax. Besoknya buset, surprisingly badan gue kayak enak banget, kayak apa ya? Kalau kalian tahu Normatec yang lagi yang dipakai di sini kayak bantal-bantal Normatec recovery pump gitu, rasanya mirip-mirip setelah pakai itu. Jadi gue kagak ngerti ini kenapa bisa, padahal cuma garam. Tapi nggak bisa dimakan sih garamnya, buat recovery sih, garam sama mentol. Jadi ini keren banget, rekomendasi banget buat latihan yang berat-berat. Untuk relaxnya tinggal berendam pakai ini. Jadi ini ada lagi nih, gue dapet fasilitas untuk recovery juga. Yang gue penasaran itu ini red light. Kalau cryo ini gue pernah di Serbia dulu pernah. Terus di hyperbaric ini gue nggak tahu apa. Tapi yang red light ini yang kayak dimasukin ke kayak apa namanya tabung gitu. Habis itu nanti sinar gitu lah. Gue penasaran sama yang ini. Nanti bisa dicoba juga. Keren sih. Jadi sekian itu beberapa item yang gue beli di sini. Jadi ya biar kalian tahu aja kayak gimana sih atlet itu butuh recovery, karena recovery itu bagian dari latihan, sangat penting. Jadi latihan akan tidur recovery. Ya harusnya gitu. Oke, terus lanjut lagi. Ini gue jawab dulu pertanyaan kalian, yang beberapa pertanyaan kalian yang inilah yang bisa gue share di sini gitu kan. Yang pertama, jangan lupa balik, jangan jadi dubes ya, nggak mungkin dong. Lucu juga ya komennya ya. Terus bikin day in my life sih, kok saranku lebih seru. Gue pengen jujur-jujuran, cuman gue nggak sanggup. Untuk sekarang gue belum sanggup karena memang jadwalnya itu lumayan padat. Loh, kalian bisa lihat di sini. Nah itu udah jadwal buat minggu depan tuh, seminggu. Berangkat jam berapa? Gitu kan. Jadi ada gue bisa latihan sehari 3 kali, bisa sehari latihan 2 kali, ada yang jam 5 pagi. Kalau misalnya gue bikin day in my life itu kayaknya terlalu padat dan gue capek gitu. Next time mungkin gue usahain ya. Terus footworknya makin gokil, anjay. Thank you bro, thank you. Terus great workout and showcase. Good luck terus kedepannya, mantap. Thank you bro. Pulang Indo langsung ke hitung heritage ini, udah gila lo. Kagak ada keturunan sendirinya main hitung heritage aja. Nah ini yang gue pengen jawab. Semangat latihannya Van. Next coba ceritain apa perbedaan latihan di Indo dan Amerika. Apa latihan yang bikin orang-orang Amerika lebih jago? Kira-kira latihan di sana bisa diikutin buat dibawa ke Indo nggak Van? Yang pertama, ini oke juga sih untuk sharing. Ceritain perbedaan latihan di Indo sama di Amerika. Latihan di Indo sama di Amerika perbedaannya itu dari segi intensitas, dari segi durasinya juga. Itu yang bikin sangat beda di Indo sama di Amerika. Kalau di sini tuh orang-orang lebih banyak nyebutin itu ball is life. Kulturnya tuh sangat beda banget di sini sama di Indonesia. Jadi di sini tuh kan memang olahraga basket tuh salah satu dari 3 olahraga besar di Amerika. Basket, baseball, sama American football. Ya, gue juga baru tahu di sini. Mereka 3 olahraga ini memang sangat besar pasarnya di Amerika, dan salah satunya basket. Dan basket ini tuh kayak udah jadi
kultur kentalnya di sini gitu lah. Kalau di Indonesia kan, kalau di negara kita kan lebih ke sepak bola kali ya, jadi belum sampai segitunya kultur basketnya. Ya sekarang sih lagi masa berkembang dan majunya basket di Indonesia, jadi semoga nanti ke depan bisa lebih baik. Maaf, itu tadi suaranya dryer, jadi maaf kalau bocor. Terus apa latihan yang bikin orang-orang Amerika lebih jago? Sebenarnya untuk latihan apanya itu lebih ke detail sih menurut gua. Di sini tuh ya kalau kita lihat garis besarnya basket itu ya itu sama aja gitu. Kalian cari di Google basket itu apa ya, sebenarnya sama aja, itu kayak universal. Tapi yang membedakan Amerika sama Indonesia itu adalah tentang knowledge-nya tentang bola basket sama details. Di sini tuh hal-hal kecil tentang basic basket itu sangat diperhitungkan. Beda dengan Indonesia, kadang kayak kita di Indonesia tuh melupakan atau men-skip beberapa aspek basic yang itu sebenarnya penting banget untuk lu bisa bermain basket lebih bagus gitu. Di sini juga orang-orangnya beda banget. Contohnya kayak gini, di Indonesia lu itu olahraga itu kadang lu juga nggak terlalu disupport sama orang tua. Bukan nggak terlalu disupport, memang kan lebih kentalnya ya lu akademiknya harus bagus, terus pelajaran harus bagus gitu kan. Di sini anak-anak umur kayak junior high school, bahkan di bawah itu masih umur 9-10 tahun itu udah mengenal basket. Memang di Indonesia juga kita bisa ngenalin basket dari kecil, tapi untuk anak-anaknya sendiri mereka nggak usah disuruh latihan, mereka tuh latihan sendiri cuy. Jadi kesadaran diri untuk menjadi lebih bagus itu udah mereka punya walaupun nggak disuruh sama orang tuanya. Ya, gue nggak ngomong di Indonesia nggak ada, ya mungkin ada gitu kan. Cuman kebanyakan di sini orang-orang itu seperti itu. Di SMP untuk masuk ke high school aja, high school itu kan SMA, itu aja kan ada beberapa high school yang ngasih scholarship, nggak semuanya. Terus untuk dari high school ke college itu kan ada scholarship juga. Dan kalian bayangin, satu state di sini aja itu udah ada 100 sampai ribuan sekolah. Belum lagi state-state yang lain kan, beberapa kota di Amerika gitu kan. Jadi kayak bener-bener banyak banget. College, bayangin college aja ada divisi 1, divisi 2, divisi 3. Bahkan divisi 1 aja ada levelnya, yang atas, yang middle, yang bawah gitu kan. Terus masih ada junior college. Jadi banyak banget di sini levelnya. Jadi itu aja kalian untuk mendapatkan scholarship, kalian tuh harus punya sesuatu yang menonjol, sesuatu yang kayak bikin college atau high school itu melirik kalian gitu kan. Dan di sini anak-anaknya itu mikirnya kayak gini, gampang ya. Gue pengen dapet beasiswa untuk college ini. Gimana caranya supaya gue bisa dapet? Ya dengan latihan. Latihannya apa? Ya dia bisa latihan dengan personal trainer, terus bisa latihan dengan siapapun lah, banyak lah di sini. Dan mereka selalu menanamkan kalau gue nggak latihan hari ini, itu bahaya buat gue. Jadi kalau gue nggak latihan hari ini, ada yang di situ latihan gitu kan. Dan gue nggak mau kalah. Kalau hari ini gue skip, besok gue nggak boleh nggak latihan. Jadi gue tetap harus everyday gue harus pegang bola, everyday gue harus ngapain supaya gue itu improve gitu kan. Nggak cuman basketnya doang, bisa dari lewat nge-gym, conditioning, apapun itu lah yang menunjang lu supaya basketnya tuh improve gitu kan. Di sini tuh anak-anaknya seperti itu. Gue nggak ngomong tentang teknik individual skill atau segala macam, ya itu udah pastilah kalau latihan di sini udah include dengan itu, ngerti nggak sih? Pelatihnya udah pasti kayak ngajarin secara detail gitu kan. Dan maksudnya yang gue ngomong tuh tentang kemauan, tentang jiwa kompetisinya di sini itu memang tinggi banget. Jadi beda banget sama di Indonesia, karena di Indonesia tuh ya lu paling latihan sejam 2 jam udah kayak ya udah gitu kan. Di sini bisa latihan sampai 8 jam, 10 jam. Yang kayak itu udah biasa gitu. Lu nggak merasa kayak pegel atau capek, enggak, ya itu kayak gue happy, gue menjalaninya dengan suka karena gue memang pengen improve, gue pengen mendapatkan sesuatu yang lebih baik, gue pengen mendapatkan scholarship ini. Caranya gimana? Yaitu dengan latihan, dengan pergi ke tempat gym, pergi ke open court buat main, ke park buat main basket gitu. Karena memang college sudah pasti lihat, ya gue mau ngasih lo beasiswa based on what gitu kan, apa lu yang lu punya apa gitu kan. Kayak kalau misalnya lu biasa-biasa aja, ada orang lain yang jago gitu kan.
apalagi Amerika gitu kan, gede banget negaranya, pemainnya itu banyak banget gitu loh. Jadi memang levelnya itu udah beda dari situ. Terus kira-kira latihan-latihan bisa di sini bisa diikutin buat dibawa ke Indo nggak, Van? Sebenarnya menurut gue sih bisa, menurut gue bisa banget. Jadi cuman kemauan dari ininya aja, dari anaknya, dari dari komunitas basketnya, atau nyebutnya apa ya? Gue sih agak susah sih ngomongnya. Cuman menurut gue sih bisa untuk dibawa ke Indonesia. Cuman kan nggak semua orang mau seperti itu, mau capeknya, mau effortnya, mau ininya, udah banyak ke distract dengan hal-hal lain gitu di Indonesia. Apalagi di umur-umur rentan kayak high school dan college itu kan menuju ke mature kan, menuju ke dewasa, dan itu kan harus ada kesadaran diri sendiri gitu kan, nggak harus orang tuanya yang nge-push. Nah di Indonesia menurut gue nggak banyak yang kayak mau seperti itu gitu loh, bisa dihitung jari, bisa dihitung, nggak banyak gitu loh. Kalau di sini tuh beda banget. Gue ada yang sering latihan bareng gue, umur 21 tahun, dia junior college, ya dia berusaha untuk lanjut sampai divisi 2. Dia dari umur 18 tahun udah kerjanya di mana? Di bandara cuy. Jadi bagian, gue lupa bagian apa, pokoknya di bandara, yang di lapangan bandaranya. Umur 18 tahun. Orang tuanya di sini, orang tua itu kayak lu umur 17-18 lulus, itu lu udah harus kerja apapun itu. Lu mau kerja di supermarket, mau kerja di sebagai apapun lah, kasir, mau apapun terserah gitu. Bahkan ada yang kayak masih umur 18 tahun, dia kerjanya di supermarket yang masukin barang. Habis itu setelah dia kerja berapa jam, terus latihan, habis itu nanti bisa balik kerja lagi untuk tambahan duit gitu kan. Terus ada yang gue bilang tadi umur 21 tahun, dia latihan pagi sama kita. Habis itu setelah itu dia pergi kerja. Di kerja kalau ada jam kosong dia belajar, karena kan masih college ya, belajar. Terus nanti setelah pulang dari situ ada game, ada tanding atau ada jadwal latihan, latihan lagi. Dan kayak dia nggak merasa kayak itu pegel atau apa gitu. Kayak orang tuanya udah mengajarin kayak, ya kalau lu mau extra money, ya lu harus work. Di sini tuh kayak lu kerja gitu kan. Dan apa? Kayak cita-cita lu apa ya? Lu kerja, kejar gitu. Jadi dia pengen jadi pemain basket profesional, terus tapi di satu sisi dia juga ingin punya akademik yang bagus, yaitu. Dan extra money-nya apa? Kerja. Gila gak sih? Nggak ada di Indonesia, gue juga ngerti ada, tapi di sini tuh kayak seperti itu. Semua orang tuh rata-rata seperti itu. Harapan gue nanti gue bisa membawa perubahan yang besar untuk basket Indonesia di kemudian hari. Apa yang bisa gue dapat di sini, pengalaman gue di sini, itu bisa gue share atau bisa gue terapin gitu di Indonesia, supaya basket Indonesia itu memiliki ya kultur yang basketnya lebih kental lagi nanti gitu kan. Terus apalagi ya, semoga bawa perubahan banyak waktu balik ke Indonesia, amin. Terus ganti 15 Pro Max biar vlognya lebih cerah. Jujur, handphone gue ini sebenarnya cukup untuk buat vlog. Nih, lu lihat ya. Sebenarnya yang gue butuh itu pencahayaan. Cuman di sini di tempat gue tinggal itu pencahayaannya kadang agak kurang. Ya, jadi memang agak susah. Cuman nanti kalau misalnya memang ada ini, ya udah gue ganti dah. Ada nggak bisa gue diremehin begini nih. Terus tinggal di kondosnya sendirian atau sama orang-orang? Nggak, gue tinggalnya sendiri. Jadi nggak bareng sama orang-orang yang latihan sama gue, beda. Nggak bareng. Terus nggak sabar ya lawan main bareng SM 2025. Tunggu ya, tinggal sebentar kok, nggak lama lagi. Terus gimana Van, beda latihan di sana sama di Indo? Ini nanti gue akan jabarin lagi di episode selanjutnya. Mungkin agak sekian, cukup segitu yang gue jelasin lagi. Memang gue nggak menjelaskan secara secara detail, karena memang gue nanti akan siapin bahan untuk menjelaskan lebih spesifik tentang ini, perbedaan latihan di Indonesia sama di Amerika. Jadi untuk kalian yang tadi masih kurang jelas, kurang ini, mohon maaf nih, gue juga dari otak langsung ngecepret aja gitu kan. Gue memang jarang pakai skrip gitu, nggak pernah gue. Terus udah, daripada kepanjangan, ini lanjut aja ke mana namanya, highlightnya. Enjoy
aja. Terus apalagi ya, semoga nanti gue bisa episode selanjutnya lagi nanti gue bisa jelasin lebih detail dan lebih panjang lagi tentang perbedaan latihan di sini sama di Indonesia. Cuman garis besarnya seperti itu aja tadi. Oke guys. Make 'em work, make 'em work. One. Good defense. Make 'em work.
ain't got no bigs. Game time. 3, 2. Olha bem descer. Ó. 9, 8.
Oke guys, sekian episode kali ini. Semoga kalian suka. Buat kalian yang suka tinggal like aja, tombolnya ada di bawah. Terus buat kalian semuanya, thank you yang udah support dan dukung channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Komen lagi boleh, kalau misalnya kalian mau komen nanti gue jawab lagi di video selanjutnya. Terus apa lagi ya? Kalau nggak suka ya nggak usah di like juga apa-apa, tontonin aja. Terus apa lagi ya? Udah sih, itu aja. Jangan lupa tungguin untuk episode selanjutnya, karena nanti di episode selanjutnya mungkin gue akan jabarin lagi tentang pertanyaan yang tadi. Oke, thank you yang udah nonton. Sehat-sehat semua. See you in the next video.